perkenalkan, saya Revi Kirana dari kelompok 4 bioreproduksi. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai penyakit seksual, yaitu gonore. Kencing nanah atau gonore ini merupakan salah satu penyakit menular seksual. Pada pria, gonore akan menimbulkan gejala berupa keluarnya nanah dari penis. Selain itu, penderita gonore akan merasakan perih saat buang air kecil. Penyebab gonore ini adalah infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini paling sering menular melalui hubungan intim, termasuk seks oral dan seks anal. Seseorang lebih mudah terkena gonore apabila sering bergonta-ganti pasangan seks atau bekerja sebagai pekerja seks. Gonore dapat terjadi pada pria maupun wanita, namun gejala yang ditimbulkannya berbeda. Gejala utama gonore yang muncul pada pria berupa keluarnya nanah dari penis dan rasa sakit saat buang air kecil. Sedangkan pada wanita, gonore seringkali tidak menimbulkan gejala. Pengobatan utama untuk penyakit gonore ini adalah pemberian antibiotik, karena penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Perlu diingat bahwa tidak hanya penderita saja yang perlu diobati, tetapi pasangan seksual dari penderita juga perlu diobati, karena kemungkinan besar juga menderita gonore. Setelah sembuh dari gonore, tidak tertutup kemungkinan seseorang bisa terkena gonore lagi. Penyakit gonore ini menular melalui hubungan intim, termasuk seks oral atau seks anal. Oleh karena itu, cara pencegahan penyakit ini adalah melakukan hubungan intim yang aman, yaitu dengan menggunakan kondom atau tidak berganti-ganti pasangan. Perkenalkan, nama saya Halimah Sadia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyakit sifilis. Nah, jadi sifilis ini atau yang biasa dikenal dengan nama Raja Singa adalah penyakit menular seksual, yang mana sifilis ini dia dapat menular dengan cara adanya kontak kulit atau mukosa, yakni selaput lendir dengan luka. Setelah terjadi infeksi awal, kemudian bakteri yang menyebabkan sifilis tersebut nantinya dia dapat menetap serta dapat nonaktif di dalam tubuh dalam kurun waktu cukup lama sampai akhirnya bakteri tersebut nantinya akan kembali aktif. Nah, kemudian penyakit dari sifilis ini itu disebabkan karena bakteri Treponema pallidum, yang mana sifilis ini merupakan infeksi yang terjadi karena adanya kontak seksual. Kemudian bakteri ini dia masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka yang ada pada kulit atau melalui selaput lendir akibat adanya kontak dengan orang yang terinfeksi. Kemudian cara pencegahannya, yang mana cara pencegahan dari penyakit sifilis ini yaitu dengan cara melakukan hubungan seksual yang aman dengan tidak bergonta-ganti pasangan seks, serta gunakan kondom. Kemudian cuci tangan hingga bersih untuk menghindari penyebaran infeksi. Selanjutnya, jika dalam masa pengobatan, pastikan untuk mengkonsumsi obat hingga habis, yang mana hal ini dimaksudkan supaya penderita tidak mudah dijangkit sifilis kembali. Kemudian yang selanjutnya, lakukan pemeriksaan screening penyakit sifilis, terutama bagi orang yang memiliki resiko tinggi terkena penyakit ini. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai pengobatan dari penyakit sifilis. Jadi pengobatannya ini dilakukan berdasarkan tahapan sifilis untuk tahapan primer, kemudian sekunder, serta tahapan awal laten. Maka pengobatan yang umum dilakukan adalah dengan pemberian injeksi penisilin tunggal, yang mana obat ini juga satu-satunya yang dapat dikonsumsi wanita hamil yang menderita sifilis. Kemudian anak yang nantinya lahir pun harus melakukan pemeriksaan karena ada kemungkinan sifilis bawaan. Kemudian kita dapat ketahui bahwasannya penyakit dari sifilis ini ada tanda dan gejalanya, yang mana pada sifilis primer ini sifilis ini ditandai dengan gejala berupa munculnya luka yang menjadi tempat bakteri masuk. Kemudian ada sifilis sekunder itu ditandai dengan memiliki gejala berupa ruam yang muncul pada tubuh. Selanjutnya ada sifilis laten, berbeda dengan sifilis primer dan sifilis sekunder. Jadi sifilis laten ini dia tidak memiliki gejala apapun, namun bakteri tersebut masih terdapat di dalam tubuh.
Kemudian pada sifilis tersier, yang mana pada sifilis tersier ini jika sudah masuk pada tahap sifilis tersier, maka organ dapat mengalami kerusakan. Selain itu, otak, saraf, dan juga jantung ini dia bisa mengalami dampak serius dari penyakit sifilis ini. Halo semuanya, saya Enur Fajar. Dalam video ini akan membahas mengenai AIDS. Bertepatan dengan peringatannya pada 1 Desember kemarin, semoga peringatan Hari AIDS sedunia ini bisa menggugah kesadaran masyarakat dan semua pihak akan bahaya dari HIV atau AIDS. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan sindrom yang terjadi karena kerusakan sistem kekebalan tubuh akibat virus HIV. Beberapa gejala yang timbul dari seorang yang terkena AIDS adalah diantaranya penurunan berat badan, kemudian demam, sering berkeringat di malam hari, atau kelelahan, dan mengalami infeksi yang berulang. Untuk pengobatan sendiri, AIDS tidak memiliki obat atau sampai saat ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan AIDS. Akan tetapi untuk memperlambat bertambah parahnya penyakit ini dapat dilakukan dengan konsumsi ARV. Penularan HIV bisa terjadi dengan mudah akibat hubungan seks dan penggunaan narkoba. Seks yang tidak aman, sering bergonta-ganti pasangan, atau seks dengan seorang pecandu narkoba atau seseorang yang memiliki penyakit menular seksual itu bisa menyebabkan penyakit AIDS. Kemudian penggunaan jarum suntik yang dilakukan bergiliran saat penggunaan narkoba atau konsumsi narkoba itu sendiri bisa menyebabkan AIDS. Selain itu, penggunaan jarum suntik dalam pembuatan tato juga bisa menyebabkan penyakit AIDS akibat virus HIV ini. Kemudian penggunaan jarum suntik bekas seorang yang terkena HIV itu bisa menyebabkan penularan HIV. Selain itu, HIV juga bisa menular dari seorang ibu hamil kepada anak dalam kandungannya. Kemudian untuk pencegahannya, karena sampai saat ini belum ditemukan adanya vaksin untuk AIDS, jadi bisa dilakukan dengan mencegah terjadinya hubungan seksual secara bebas dan penggunaan narkoba. Itu dua hal yang paling utama. Dan kemudian ada penelitian bahwa disarankan pada laki-laki untuk dilakukan sunat agar memperkecil resiko terjadinya AIDS. Kanker serviks. Kanker serviks adalah satu jenis kanker yang menyerang sel di leher rahim bagian bawah uterus yang berhubung dengan vagina. Lalu penyebab dari kanker serviks ini yaitu adanya virus yang disebut dengan HPV dan terjadi pada serviks atau leher rahim bagian bawah rahim, tepatnya di pertumbuhan janin. Lalu virus ini menyebar melalui kontak seksual. Sebagian besar tubuh wanita mampu melawan infeksi HPV ini. Lalu untuk tanda dan gejalanya yaitu pendarahan pada vagina, ada keputihan yang tidak biasa, lalu nyeri panggul dan nyeri saat berhubungan seksual. Dan untuk pengobatannya yaitu meliputi kemoterapi, radioterapi, dan kombinasi ketiganya. Dan untuk pencegahan yaitu rutin melakukan pap smear, melakukan tes HPV DNA, dan melakukan pemeriksaan loop electrosurgical excision prosedur, melakukan pemeriksaan biopsi kerucut, lalu melakukan tes pencitraan, melakukan vaksinisasi HPV, dan hindari merokok dan selalu melakukan seks yang aman. Nama saya Rali Padika Ilmu Kusuma. Saya akan menjelaskan penyakit pada reproduksi manusia. Salah satunya yaitu herpes genital. Herpes kelamin atau herpes genital adalah penyakit menular seksual pada pria dan wanita yang menyebabkan luka melepuh di area kelamin. Namun penderita herpes genital ini juga bisa tanpa gejala.
Karena herpes ini tidak menimbulkan gejala, banyak penderita yang tidak sadar bahwa dirinya terkena ataupun terpapar oleh penyakit ini. Oleh karena itu, perilaku seksual yang aman perlu dilakukan untuk mencegah penularan penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSV ini. Gejala penyakit ini yang terlihat berupa luka lepuh di area kelamin. Luka tersebut biasanya terasa sakit dan gatal. Gejala ini dapat kambuh beberapa kali dalam setahun. Namun seiring terbentuknya sistem kekebalan terhadap virus herpes ini, frekuensi kekambuhannya akan berkurang. Penyembuhan herpes genital ini, obat antivirus ini bermanfaat untuk memperpendek durasi kemunculan gejala dan mencegah penularan penyakit kepada orang lain. Namun obat antivirus ini tidak bertujuan untuk menghilangkan virus herpes dari dalam tubuh, karena sampai saat ini belum ada obat yang dapat membunuh virus herpes genital ini. Pencegahannya yaitu upaya untuk mencegah penularan herpes genital, senantiasa melakukan hubungan seksual yang aman dan tidak bergonta-ganti pasangan. Jika pernah mengalami herpes genital, sebaiknya bicarakan kondisi ini kepada pasangan dan sarankan pasangan untuk melakukan pemeriksaan agar dapat segera diobati jika tertular. Terima kasih.